Pemerintah Taiwan melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau disingkat MOL memberikan jawaban atas aksi demo dari teman-teman yang dilakukan pada tanggal 13 Desember kemarin di depan Gedung Legislatif Yuan Taipei. Halo teman-teman semuanya yang berada dimanapun berada, ada informasi ya. Kali ini 15 Desember ada admin mendapatkan jawaban dari aksi demo yang dilakukan di TMS kemarin tanggal 13 ya. Demonya tanggal 13, beritanya munculnya tanggal 14 dan baru hari ini mendapat link dari informasi berita Taiwan bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL memberi jawaban atas tuntutan teman-teman yang meminta PRT dimasukkan ke dalam formal atau dimasukkan ke dalam undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan dengan harapan bisa sama seperti yang formal, ketika perlindungannya sama, ketika ada apa-apa asuransinya sama, askes-asteknya ada, masalah gaji juga sama, ada kenaikan tanpa menuntut, dan banyak lagi tuntutannya, tapi intinya masuk ke dalam RUU Ketenagakerjaan. Nah, dilansir dari Yahoo Taiwan itu ada pernyataan dari kementerian bahwasanya untuk tahun ini pemerintah belum bisa memasukkan PRT ke dalam RUU Ketenagakerjaan. Alasannya berikut ini saya bacakan ya. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengeluarkan tanggapan atas aksi demo teman-teman PRT yang meminta perlindungan dengan memasukkan mereka ke dalam UU Ketenagakerjaan. Mereka, menurut Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, MOL, berbeda kasusnya antara PRT informal dengan formal. Informal lebih rumit dan tidak bisa disamakan dengan formal. Menurut MOL atau kementerian, perbedaan besar yang tidak bakal bisa disamakan itu adalah pola kerja, jam kerja, dan waktu istirahat, di mana pekerja oleh majikan individual atau PRT ya, yang biasanya hanya mempekerjakan satu atau dua pekerja, satu pekerja untuk satu job ya. Sedangkan yang formal kebanyakan mempekerjakan lebih dari satu pekerja untuk job yang sama. Contohnya satu pabrik ada 5 orang, kerjaannya ya sama gitu. Jadi kalau pabriknya 24 jam berjalan, maka bisa bergantian yang menjaga mesinnya, berbeda dengan PRT ya. Selain itu, yang dikerjakan juga berbeda. PRT adalah menjaga orang hidup yang 24 jam bernafas, dan formal kebanyakan melawan mesin atau benda mati yang bisa diistirahatkan. Jadi oleh karena itu pemerintah tidak dapat menerapkan undang-undang ketenagakerjaan saat ini untuk para PRT informal. Tempat kerja untuk pekerja rumah tangga adalah di dalam rumah majikannya. Jam kerja dan waktu istirahat tidak mudah untuk diatur karena berhubungan dengan pasien yang masih hidup. Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pekerja migran sebagian besar merupakan pekerja rumah tangga. Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pekerja migran harus menandatangani kontrak kerja atau PK yang tertulis dengan jelas antara majikan dan calon TKI sebelum mereka datang ke Taiwan. Kontrak tersebut harus diverifikasi oleh negara asal pekerja migran dan majikan harus tanda tangani sesuai kontrak. Hal yang disepakati antara lain bahwasanya pemberi kerja harus memberikan waktu istirahat yang cukup dan 1 hari libur selama 7 hari kerja. Nah, sebenarnya dari sini mereka akan mendapat perlindungan dan bisa mengadu jika salah satu pihak tidak taat kesepakatan atau menyalahi PK. Sayangnya, agensi menjadi penengah sering berat sebelah jika ada masalah seperti ini. Jadi permasalahan di PK sering dianggap permasalahan sepele. So, untuk tanggapan sementara dari pemerintah Taiwan adalah seperti itu. Sebenarnya ada jalan tengah sih, yaitu dengan menyamakan gaji pokok saja. Mbak-mbak sudah pada seneng kok, gaji pokok minimal sama, bonus lembur dibayar di atas gaji pokok, apalagi pasti semuanya senyum. Dan untuk para agensi, ketika ada majikan yang menyalahi PK, tolong berpedoman kepada PK ya, jangan menyelesaikan masalah antara TKI dengan majikan itu dengan menggunakan hati atau ketidakenakan. Karena semuanya walaupun yang di PRT informal itu tidak masuk undang-undang, tapi mereka ada PK yang ditangani kedua belah pihak, di mana salah satu yang menyalahi PK itu bisa dituntut secara hukum, bisa dilaporkan ke 1955. Namun faktanya tidak ya, jobnya tidak sesuai PK
kebanyakan agensi diem saja kalau tidak ada laporan dan tidak ada nangis-nangis dari mbaknya yang bekerja. Nah, harusnya dari pihak agensi yang mendatangkan atau menjadi penengah antara majikan dan pekerja migran itu harus secara berkala itu mengadakan survei ya. Survei antara PK dengan kerjaan yang didapat Mbak PMI tersebut. Baik itu survei dari dua arah, jadi agensi menanya majikan sesuai PK dan begitu juga agensi menanya pekerjanya sesuai PK. Jangan menunggu diketok dulu. Jadi harus aktif. Jadi kita para PMI itu membayar tiap bulan, jadi kita harus dapat pelayanan. Kita bekerja sesuai PK. Kalau sudah seperti itu, saya yakin semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan mempunyai hak libur dan semuanya akan mendapatkan hak-hak yang sesuai ya. Jadi mungkin solusinya adalah agensi harus membantu kami bekerja sesuai PK. Semoga ada perubahan ya dari agensi yang dulunya hanya mengejar profit keuntungan. Semoga ke depan ada hati nurani untuk membantu mbak-mbak kita yang berada dimanapun berada. Jika majikan tidak sesuai PK harus berani menegur, jangan hanya menegur para TKI-nya saja. Salam semangat, semoga kalian semua diberi kesehatan dalam bekerja hari ini dan diberikan rezeki yang berkah sehingga pulang bisa menjadi bos-bos dan tidak kembali lagi ke kerja menjadi TKI, bisa hidup di rumah bersama keluarga.